Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Praktikum Biokimia 1. Saya Aceh Darwansyah dengan ujung NIM 029. Saya Azahra Ramadhani Putri dengan ujung NIM 059. Saya Dwinita Nurlaini dengan ujung NIM 057. Saya Anissa dengan ujung NIM 011. Kami akan menjelaskan tentang materi uji protein. Adapun tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu bertanggung jawab mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji protein. Materi singkat, protein adalah biomolekul berukuran besar yang terbentuk melalui proses transkripsi dan translasi gen. Setiap organisme memiliki protein dan karakteristik unik karena urutan asam aminonya tidak sama. Molekul ini tersusun dari sekitar 20 jenis asam amino yang saling terikat melalui ikatan kovalen, sehingga bersifat cukup reaktif dan mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan, seperti pH maupun suhu. Berdasarkan bentuknya, protein dapat digolongkan menjadi dua, yaitu protein globular yang larut dalam air dan biasanya berfungsi sebagai enzim, serta protein serabut yang tidak larut dalam air dan berperan penting dalam membentuk struktur tubuh, misalnya keratin, kolagen, dan fibroin. Untuk mengetahui kandungan dan sifat protein dapat dilakukan berbagai pengujian, diantaranya uji denaturasi, uji dengan penambahan garam, uji sulfur, dan uji menggunakan alkohol. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada batang pengaduk, bunsen, cawan porselen, gelas beker, gelas ukur, kaca arloji, kaki 3, kawat kasa, neraca analitik, penjepit tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan spatula. Bahan yang digunakan: Aquades HCl 0,1 m, barium klorida, buffer asetat pH 4,7, etil alkohol 95%, fusion mixture natrium hidroksida 0,1 m, reagen biuret, reagen milon, dan sampel protein. Berikut adalah langkah kerja pada uji denaturasi. Pertama, siapkan sampel sebanyak 9 ml. Kemudian, letakkan ke dalam tabung reaksi 1, 2, dan 3. Pada tabung 1, tambahkan beberapa tetes HCl, tabung 2 NaOH, dan tabung 3 buffer asetat. Kemudian, letakkan tabung tersebut ke dalam air mendidih selama 15 menit. Hasil positif pada uji ini ditandai dengan adanya endapan. Berikut adalah langkah kerja pada uji sulfur. Langkah pertama, campur 0,5 gram serbuk albumin dengan 2 kali berat dari fusion mixture. Kemudian panaskan dalam cawan porselin sampai tak berwarna. Dinginkan dan dilarutkan dalam air panas, saring jika perlu. Kemudian asamkan filtrat dengan HCl. Panaskan hingga mendidih dan tambahkan beberapa tetes larutan barium klorida. Berikut adalah prosedur kerja pada uji larutan garam. Jenuhkan 10 ml larutan protein dengan amonium sulfat. Ketika larutan jenuh, lalu disaring. Uji kelarutan endapan dalam air dan uji presipitasi dengan reaksi milon dan filtrat menggunakan uji biuret. Berikut prosedur kerja pada uji alkohol. Siapkan masing-masing sampel sebanyak 5 ml. Pada tabung 1, teteskan HCl 0,1 m sebanyak 1 ml, tabung 2 NaOH 0,1 m sebanyak 1 ml, dan tabung 3 buffer asetat pH 4,7 sebanyak 1 ml, serta yang terakhir tambahkan etil alkohol 95% pada tabung 1, 2, dan 3 sebanyak 6 ml. Hasil positif pada uji ini ditandai dengan terbentuknya endapan. Uji denaturasi protein. Pada uji denaturasi digunakan sampel susu, putih telur, rambut, ikan, dan gelatin. Semua sampel menunjukkan hasil positif dengan terbentuknya endapan putih. Denaturasi terjadi karena perubahan pH ekstrim, baik penambahan HCl maupun NaOH, serta pemanasan. Struktur protein yang semula terlipat menjadi terbuka, sehingga stabilitasnya hilang dan protein mengendap. Endapan paling banyak terlihat pada buffer asetat pH 4,7 karena mendekati pH isoelektrik albumin, yaitu kondisi di mana protein paling mudah mengendap. Uji sulfur. Pada uji sulfur digunakan sampel kasein, putih telur, kuning telur, dan gelatin. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi asam amino yang mengandung sulfur, yaitu sistin dan metionin.
Reaksi positif ditunjukkan dengan terbentuknya endapan coklat kehitaman akibat terbentuknya timbal sulfida dari reaksi antara Pb asetat dengan sulfur dalam protein. Hasilnya, semua sampel menghasilkan endapan kecuali gelatin karena tidak mengandung asam amino sulfur. Uji larutan garam. Pada uji larutan garam, sampel yang digunakan adalah susu, putih telur, dan gelatin. Penambahan amonium sulfat dengan konsentrasi tinggi menurunkan kelarutan protein, sehingga terbentuk endapan. Endapan tersebut diuji dengan reagen Milon dan menghasilkan warna merah bata yang menunjukkan adanya tirosin. Sedangkan filtrat yang tersisa diuji dengan uji Biuret dan menghasilkan warna ungu, menandakan bahwa masih ada protein di dalam larutan. Pada uji alkohol, sampel yang digunakan yaitu susu, putih telur, dan gelatin. Dicampurkan dengan etanol dalam 3 kondisi berbeda, yaitu larutan asam, HCl, larutan basa, NaOH, dan buffer pH 4,7. Prinsip dari uji ini adalah bahwa alkohol lebih kuat mengikat air dibandingkan protein. Akibatnya, ikatan protein air terputus, sehingga kelarutan protein dalam air menurun drastis dan protein mengendap. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa hampir semua sampel membentuk endapan setelah ditambahkan alkohol, kecuali pada gelatin yang tidak selalu membentuk endapan jelas pada semua kondisi. Kesimpulan praktikum uji protein yaitu yang pertama, pada uji denaturasi semua sampel membentuk endapan, paling banyak pada pH 4,7 karena mendekati titik isoelektrik protein. Yang kedua, pada uji larutan garam, susu, putih telur, dan gelatin akan mengendap. Endapannya akan positif pada uji Milon, sedangkan filtratnya akan positif pada uji Biuret yang menandakan adanya protein. Yang ketiga, pada uji sulfur, kasein, putih telur, dan kuning telur positif karena mengandung asam amino sulfur, sedangkan gelatin akan negatif. Yang keempat, pada uji alkohol, susu dan putih telur akan mengendap, tetapi gelatin tidak, menunjukkan perbedaan sifat kelarutan pada protein. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri.